Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan implementasi penggunaan drone dalam kehidupan manusia di era modern. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwitya Prayoga dengan NIM 32222101018 dari kelas Elektronika Manufaktur A Pagi. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian drone. Pengertian drone secara umum, drone merupakan kendaraan udara tanpa awak. Pesawat ini dikendalikan secara otomatis untuk melalui program komputer yang dirancang atau melalui kendali jarak jauh dari pilot yang terdapat di daratan atau di tempat lainnya. Oleh sebab itu, banyak anggota militer yang memanfaatkan alat canggih ini untuk dapat menyelesaikan berbagai macam misi yang mempunyai risiko tinggi pesawat dan dikendalikan oleh pilot. Meski alat canggih ini pada awalnya hanya digunakan oleh anggota militer saja, kini alat ini telah banyak digunakan oleh seluruh pihak secara meluas. Badan pemerintahan juga memanfaatkan alat canggih ini untuk dapat menghubungkan intelijen dengan pertahanan. Namun saat ini untuk masyarakat awam sekalipun juga sudah dapat menggunakan drone. Selanjutnya, jenis-jenis drone. Berdasarkan jenisnya, drone dibagi menjadi dua. Yang pertama, multicopter. Multicopter yaitu jenis drone yang memanfaatkan putaran atau baling-baling untuk terbang. Multicopter dibagi lagi menjadi dua, yaitu single rotor dan multirotor. Tipe single rotor berbentuk seperti helikopter, menggunakan baling-baling tunggal, sedangkan multirotor menggunakan 3 atau sampai 8 baling-baling. Yang kedua, fixed wing. Fixed wing memiliki bentuk seperti pesawat terbang, biasanya dilengkapi dengan sistem sayap. Tipe fixed wing memerlukan desain aerodinamika pada sayap dan badannya, sehingga perancangannya cukup rumit untuk jenis fixed wing. Meski bisa meliputi area yang lebih jauh, luas, dan terbang hingga 1,5 jam, drone ini tidak bisa terbang secara vertikal. Selanjutnya, manfaat penggunaan drone di era modern. Sebenarnya, manfaat drone di era modern sekarang banyak sekali. Salah satunya, yaitu 1. Untuk drone pemetaan. Sudah umum untuk dibicarakan berbagai pihak bagaimana drone bisa membantu melakukan kerja pemetaan. Biaya drone bisa lebih murah dan kerja pemetaan bisa lebih ringan saat bertemu dengan medan sulit untuk dijangkau. Dengan menggunakan drone, hasil peta yang dibuat bisa menjadi 3 dimensi dan sebagainya. Lebih canggih lagi, pemetaan menggunakan drone juga bisa mendeteksi kesehatan vegetasi dengan sensor lidar. Dulunya gambar dengan lidar ini harus diperoleh dengan dana yang tidak sedikit. Yang kedua, drone untuk filmmaker. Pembuatan film dikenal dengan perangkat serba mahal, termasuk penggunaan helikopter untuk mengambil gambar cantik di udara. Dengan keberadaan teknologi drone ini, telah mengganti posisi helikopter secara otomatis, biaya produksi film jauh lebih terjangkau. Yang ketiga, drone untuk pertanian. Salah satu penggunaan drone selain mengambil foto udara maupun video aerial dalam membantu petani, melakukan pengawasan serta penyiraman pestisida di areal pertanian yang sangat luas. Meski di Indonesia, jika dilihat dari luasnya, belum memerlukan teknologi ini, namun beberapa waktu ke depan tidak mustahil ada petani modern yang memanfaatkan drone untuk membantu proses pertanian, sehingga hasilnya bisa maksimal dan kita juga bisa lebih banyak mengekspor dalam hal pertanian. Yang keempat, drone untuk mengantarkan barang. Sebuah perusahaan waralaba Jepang bekerjasama dengan Rakuten telah mengembangkan drone untuk mengirimkan barang ke kota Minami Soma yang terletak 20 km setelah utara pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Kawasan ini baru saja memulai revitalisasi pasca bencana gempa bumi, tsunami berikut kebocoran nuklir pada 2011 lalu.
Pemerintahan setempat berharap layanan drone dapat memudahkan warga membangun kembalinya hidup setelah perintah evakuasi dicabut. Wali Kota Minami Soma, Katsunobu Sakurai, menyampaikan ini merupakan layanan baru yang mampu mengombinasikan minimarket, vendor ponsel, dan drone guna mendukung revitalisasi masyarakat dan menghadirkan kemudahan. Dengan inovasi yang semakin berkembang, bisa jadi drone akan mengalahkan GoFood nantinya. Yang kelima, drone untuk keamanan dan pengawasan. Drone untuk pengawasan keamanan pertama kali digunakan di sekitar militer. Namun, ia terus bermigrasi ke sektor komersial dan publik. Drone pengawasan dapat digunakan untuk banyak tugas, seperti untuk keamanan dan pengawasan adalah alat yang ideal untuk responden keamanan dan darurat untuk membantu situasi secara real time dan menanggapi tindakan saat itu terjadi. Misalnya, sistem keamanan drone dapat mendeteksi pelanggaran keamanan atau kerentanan di infrastruktur atau area. Sementara pencitraan thermal memungkinkan untuk pengawasan siang dan malam, atau di dalam ruang dengan cahaya dan visibilitas terbatas. Citra definisi tinggi yang disediakan oleh drone keamanan memungkinkan respon yang akurat dan real time. Manfaat drone untuk keamanan dan pengawasan juga ada lagi, seperti penghematan biaya, tidak ada blind spot, menutupi lebih banyak area pengawasan, menangani situasi permusuhan dengan aman, tenang dan senyap, lepas landas dan mendarat di mana saja, operasikan siang dan malam, respon cepat, pemantauan jarak jauh, mengakses dan memantau area yang keras dan sulit dijangkau, meminimalkan resiko. Sekian dari presentasi tentang implementasi penggunaan drone di era modern. Dapat disimpulkan bahwa kegunaan drone di era modern sekarang banyak memiliki manfaat bagi kehidupan. Tak hanya dari segi militer saja, tetapi bagi masyarakat sipil, drone bisa sebagai alat untuk mempermudah suatu pekerjaan. Baiklah, bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.